Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamara Davin Gulio dengan NIPP 2022-401-0059 akan mempraktekkan sebuah teknik konseling dengan ada 4 teknik, diantaranya yaitu teknik katarsis, teknik reassurance, teknik psikoedukasi, dan teknik konseling. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Kenalkan, saya di sini Dokter David, dokter yang berjaga di Poliklinik Diwan Barabagir ini, yang akan mencoba untuk bimbingan konseling dengan Bapak siapa? Bapak Jarot. Bapak Jarod. Tinggal di mana, Pak? Bantul, Mas. Tinggal di Bantul. Iya. Umurnya sekarang berapa? Sekarang saya itu 20. 20 tahun ya? Iya. Oh, pekerjaan sehari-harinya apa? Atau kegiatannya sekarang? Saya mahasiswa, Mas. Mahasiswa? Dok, ya. Oh ya, di kampus dekat rumah Bapak? Iya, betul. Iya. Oh ya. Tinggal di rumah? Tinggal di rumah atau kos atau? Di sini ngekos. Di sini ngekos? Iya. Sendirian berarti ya? Sendirian. Oh iya. Kalau aslinya mana, Pak? Saya asli Kulon Progo. Oh, asli Kulon Progo. Iya. Ya masih deket ya? Iya. Oh iya. Jadi sebelumnya kalau boleh tahu, mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan, ada yang ingin Bapak keluhkan? Saya tuh ini ya, Dok, akhir-akhir ini tuh susah tidur kalau malam. Oh, susah tidur. Mulai kapan itu? Itu udah 2 bulan ini. Udah 2 bulan ini susah tidur. Ah, Mungkin Bapak bisa menceritakan tentang kok bisa susah tidur gitu, karena apa sebelumnya, atau ada efek dari apa gitu? Monggo silakan diceritakan, Pak. Iya. Jadi saya kan kepikiran terus ya, Mas. Itu sebelum tidur tuh tentang skripsi saya. Nah, itu saya suka kepikiran aja, takutnya yang saya buat itu nggak sesuai dengan harapan penguji dan pembimbing. Terus juga saya merasa sepertinya skripsi saya itu kurang berbobot. Nah, akhirnya saya tuh cuma kepikiran aja, Mas, malam hari, terus juga kadang di siang hari atau pagi sore juga suka tiba-tiba kepikiran. Terus itu sampai buat saya jadi gelisah. Saya jadi kepikiran terus lah, Mas. Nah, sampai saya tuh ada kadang ngerasa takut gitu, Mas. Setiap saya kepikiran tentang skripsi tuh saya jadi lebih deg-degan. Terus kadang-kadang dada saya agak sesak. Nah, itu saya bingung, Mas. Kenapa dokter, padahal saya ingin segera menyelesaikan skripsinya karena sebentar lagi sudah mau wisuda, ada yudisium. Nah, itu saya semakin cemas memikirkannya. Saya juga takut tidak bisa menyelesaikan tepat waktu, dan akhirnya ada hari dimana saya sudah ingin mengerjakan tapi karena takut saya mencoba menghindari. Ya, saya tidak tahu juga kenapa, dokter, kenapa seperti itu, begitu, dokter. Oh iya. Baik, jadi saya rangkum nih, Pak, atau Mas, saya panggil Mas aja kalau Iya, lebih baik. enak ya. Jadi Masnya ini udah mengalami gangguan tidur atau sulit tidur. Iya. Itu diakibatkan karena kekhawatiran Mas tentang skripsi Mas itu. Betul. Yang sebentar lagi akan sidang. Betul, ya. dokter. Iya, mau sidang. Sidang tanggal berapa, mungkin dalam beberapa hari ini? Itu mungkin seminggu lagi, dokter. Oh iya. Ya, emang Mas, saya juga bisa merasakan bagaimana kekhawatiran ya, mungkin bagi semua mahasiswa ya, apalagi pas skripsi. Di skripsi kan itu tugas akhir. Jadi saya juga bisa merasakan apa yang Mas rasakan. Itu Mas, mungkin kita mulai aja ya dari analisis diri Mas aja. Jadi dalam beberapa kesempatan ini saya akan berikan Mas ini suatu, ada 4 elemen di sini, Mas. Kekuatan emas, kelemahan emas, lalu opportunity, dan ancaman apa yang menyebabkan emas itu merasa tidak percaya diri akan skripsinya itu. Mungkin Mas bisa menjelaskan, mungkin kita mulai dari kekuatan yang kira-kira Mas punya dari diri Mas sendiri itu apa gitu, Mas? Mungkin kalau kekuatan saya itu ini kali ya, saya kerja keras, jadi saya berusaha untuk, saya dapat berusaha terus
untuk mengejar apa yang saya lakukan sampai selesai. Itu betul nih dokter seperti itu. Ya, Oh iya. jiwa pekerja keras itu Jiwa merupakan pekerja. kekuatan. Kekuatan. Ya. Lalu kelemahannya. Ya, untuk kelemahannya. Kelemahan sendiri itu saya terlalu pemikir dokter. Iya, jadi saya seringnya banyak kepikiran suatu hal, dan itu paling parahnya seperti sekarang sampai mengganggu saya untuk mengerjakan hal-hal seperti yang skripsi ini. Karena saya saking kepikirannya saya jadi cemas. Nah itu saya sampai tidak berani menyentuh skripsinya. Lalu kalau untuk yang opportunity itu bagaimana dokter? Itu apa yang kira-kira membuat atau memudahkan Mas dalam dari tubuh, dari diri Mas sendiri ini. Itu dari luar tubuh Mas sendiri, dari luar pribadi Mas sendiri, kayak mungkin ada keluarga yang membantu atau lingkungan yang mendukung, seperti itu Mas. Mungkin ini ya Mas, kalau ya orang tua saya selalu mendengarkan saya curhat, itu dia juga orang tua saya selalu menyemangati saya. Terus mungkin teman ya ada Mas yang menyemangati juga, seperti itu saja. Lalu ada nggak Mas ancaman yang menyebabkan ancaman yang bikin Mas takut gitu dari luar diri? Tadi kan kalau dia kelemahan itu yang Mas seorang pemikir, ada nggak ancaman dari luar tubuh Mas, dari luar diri Mas tuh? Ancaman apa ya Mas, saya juga kurang ngerti. Cuma mungkin kalau ekspektasi orang tua apa termasuk Mas yang mengancam? Mungkin lebih ke kayak tekanan dari orang tua atau tekanan dari dosen mungkin. Iya itu ada tekanan Mas, tekanan dari orang tua dan dosen. Oh iya, jadi Mas merasa tertekan karena belum menyelesaikan skripsinya ini. Iya betul. Terutama tekanan dari orang tua itu sebagai ancaman. Nah kira-kira ini Mas, dari 4 elemen tadi ada nggak yang menurut Mas tuh yang perlu dikurangi dan perlu ditambahkan agar mencapai tujuan Mas, yaitu menyelesaikan skripsi ini? Kalau untuk dikurangin mungkin sulit ya Mas, untuk yang di luar diri saya. Jadi mungkin tapi ada yang bisa ditambahin sepertinya, opportunity kali ya Mas. Dukungan dari sekitar ya? Iya, dukungan dari sekitar. Iya. Oke, baik. Mungkin Mas perlu menambah atau merasa kurang dari dukungan dari sekitar. Iya. Tentang support yang diberikan kepada Mas ini. Iya. Betul seperti itu Mas? Betul. Jadi ini saya kasih kayak tips gitu ya Mas. Kalau misal Mas sebelumnya Mas berarti udah sering bimbingan dengan dosen ini, dan udah berarti, mohon maaf, ini kan sidang akhir. Terus sebenarnya sudah ada sidang sebelumnya kan? Iya betul. Dengan dosen dan penguji yang sama. Betul. Dan itu Mas aman di Ustaz? Itu aman. Dan sejauh ini pernah nggak, maksudnya mereka itu kayak menyerang Mas gitu, atau aman-aman aja, baik-baik aja selama ini Mas? Sebetulnya aman-aman saja Mas. Cuma ya terasanya saya seperti terbebani saja karena dokter pembimbing saya meminta untuk dicepat-cepat. Nah itu saya jadi terbebani. Nah tapi selama ini kan Mas berarti udah bisa melewati itu semua kan, hanya tinggal sidangnya aja kan? Iya kan? Iya. Nah itu Mas bisa, kenapa sekarang Mas harus takut? Ibaratnya Mas tuh udah start selama beberapa lab, beberapa putaran, dan ini tinggal finishnya aja. Apa yang Mas takutkan gitu loh? Di Masnya pasti bisa, karena Mas sudah biasa melewati lab-lab yang lain, dan ini ibaratnya udah tinggal finish kan, udah tikungan terakhir kan. Iya. Jadi ini saya kasih tips and trick nih Mas, apabila Mas tuh lagi deg-degan atau cemas, kayak suka sesek juga kan kalau lagi takut, khawatir itu kan. Betul, terutama ketika malam ya, atau enggak? Itu tidak terpaku hanya di malam hari saja dokter. Tapi seringnya malam hari karena itu kan udah waktunya mau tidur dan tidak beraktivitas. Jadi saya tidak ada yang dilakukan kecuali itu tadi dokter, kepikiran dan berlarut di dalam pikiran sehingga saya jadi sesak. Di siang hari pun kalau saya tidak ada yang ngedistraksi itu bisa seperti itu juga dokter. Oke Mas, jadi kalau tips and trick dari saya ini, Mas harus lebih sering
mengatur pernafasan ketika sedang ada di fase khawatir atau cemas itu. Kayak biasa tarik nafas panjang, lepas itu akan merilekskan mas. Terus yang kedua, mas itu harus bisa melampiaskan kekhawatiran mas ke hal-hal yang lain agar tidak terlalu terfikirkan masalah skripsi itu. Kayak mungkin mas biasa main game atau biasa olahraga atau biasanya mungkin nonton anime kayak gitu ya. Nah itu bisa tuh untuk sedikit melupakan tentang skripsi, tapi tidak ditinggalkan ya, karena itu harus dihadapi kan. Masalah tuh nggak bisa ditinggalkan, harus dihadapi. Sedikit membuat hati mas tuh adem, nyaman, seperti itu. Paham mas? Mungkin bisa dipahami ya. Jadi saya bisa ini apa, melatih pernafasan, terus cari kesibukan yang bikin hati adem ya. Tadi nonton anime segala macam ya mas. Dokter ya. Ngerti dokter. Baik. Jadi tadi kan kita sudah membahas analisis diri mas itu tentang kekuatan mas, kekurangan mas, kelemahan, mohon maaf. Lalu ada opportunity, kesempatan, ancaman juga. Lalu yang kedua, udah saya berikan tips and trick ketika menghadapi ketakutan itu. Masih ingat nggak tadi yang udah saya bahas, yang udah kita bahas itu apa aja? Tadi ada analisis diri, terus ada cara-cara untuk mengurangi apa ya, dampak dari kecemasan. Nah, itu mungkin juga bisa jadi pencegah ya. Terus juga ya dokter mengingatkan saya kembali sebetulnya betul itu saya udah pernah melewati ini, karena kan sudah sidang bimbingan dan ya saya hanya tinggal melewati ini lagi dengan lebih sabar seperti itu ya. Itu dokter yang bisa saya ambil. Dan menurut mas nih, setelah mas kita sudah ngobrol-ngobrol nih, kira-kira beban mas itu agak berkurang atau masih sama? Saya kalau bilang itu masih sama bohong sih dokter. Jadi ada perubahan. Udah ada perubahan ya, sedikit berkurang ya? Iya, sedikit berkurang. Oke, baik. Mungkin dari mas sendiri ada yang masih ingin ditanyakan atau masih ingin pendapat apa gitu? Bisa disampaikan? Tidak, cukup ya? Sudah cukup. Oke, baik. Jadi harapan saya ya kita sama-sama saling membantu ya mas. Saya juga sudah memberikan penjelasan seperti ini ya. Kita minta kerjasamanya juga. Masnya juga melakukan apa yang saya sampaikan barusan. Lalu kita bisa bertemu lagi mas. Mungkin dalam minggu depan. Di waktu yang sama. Apakah masnya ada waktu? Atau ada kesibukan di jam ini? Mungkin ini ya kali. Beberapa hari sebelum saya sidang akan saya temui dokter. Oh iya, baik. Nanti kita janjian. Mas sidang di minggu depan ya? Iya. Oke. Ya udah di hari yang sama, hari ini aja ya, di minggu depan. Baik dokter. Di jamnya yang sama. Iya. Bisa kan? Oke, baik. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan mas? Sudah tidak ada lagi dokter. Cukup ya? Cukup. Oke, jadi saya tutup untuk konseling hari ini. Baik. Terima kasih. Sampai ketemu di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Tadi adalah beberapa contoh teknik-teknik dari konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.